Ribuan triliun rupiah uang kita hilang, tapi anehnya penegak hukum kita malah sibuk baku hantam sendiri. Apakah ini kebetulan atau memang ada yang sengaja membiarkan sistem ini runtuh demi keserakahan? Hari ini kita akan buka-bukaan soal siapa sebenarnya yang mengendalikan republik ini di balik layar. Kita sedang menonton sebuah pertunjukan paling ironis abad ini, ketika hukum tidak lagi tegak sebagai pelindung, melainkan menjadi senjata dalam perang dingin antar institusi yang saling sandera. Saat tumpukan dolar dan bongkahan emas disita di depan kamera, di balik layar justru terjadi baku hantam senyap yang membuat publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan republik ini? Ini bukan sekadar cerita tentang korupsi biasa, tapi tentang bagaimana sebuah sistem besar sedang perlahan-lahan runtuh karena keserakahan yang sudah di luar kendali. Kalau kita mau jujur dan melihat ke belakang, narasi di media sosial belakangan ini sering banget membandingkan era sekarang dengan zaman Orde Baru. Netizen bilang, dulu zaman Soeharto, korupsi itu masif tapi terpusat, satu komando. Dan mainnya cantik lewat birokrasi yang masih diisi orang-orang kompeten. Begitu uang hasil korupsi didapat, asetnya dibelikan di dalam negeri, jadi setidaknya masih ada perputaran ekonomi lokal yang bisa dirasakan masyarakat bawah. Tapi coba lihat, 10 tahun terakhir ini, polanya berubah total menjadi sangat sporadis, telanjang mata, berjamaah, dan seolah-olah di luar kendali presiden sendiri. Distribusi kekuasaan jadi amburadul, melahirkan institusi superbody yang merasa paling berkuasa, sampai-sampai sosok kepala negara pun dinilai netizen kehilangan taji dan ragu untuk bersikap tegas. Korupsi zaman sekarang bukan lagi soal mencuri anggaran secara sembunyi-sembunyi, tapi sudah sampai pada tahap diampuni lewat kebijakan pengampunan pajak, dan parahnya, sekarang malah mau dibilas lagi lewat instrumen obligasi. Puncaknya adalah drama ketegangan yang melibatkan aparat penegak hukum kita sendiri. Sebuah tontonan yang bikin kita mengurut dada karena yang bertikai justru mereka yang digaji pakai uang pajak kita. Istilah partai coklat melawan partai hijau alias konflik antar korps mencuat ke permukaan setelah serangkaian peristiwa aneh yang tidak masuk akal sehat orang awam. Bayangkan, ada rumah pejabat tinggi kejaksaan yang sempat diintai, dikuntit oleh oknum anggota bersenjata, digeledah, lalu tiba-tiba kompleknya dijaga ketat oleh personel TNI dengan kendaraan taktis. Ini jelas bukan drama satu babak atau kebetulan belaka, melainkan kelanjutan dari perang dingin berkepanjangan yang akarnya adalah dendam lama dan perebutan wilayah kekuasaan. Banyak pengamat menilai ini adalah kode keras alias serangan balik kepada institusi kejaksaan yang belakangan ini dianggap terlalu berani mengacak-acak lapak dan periuk nasi kelompok lain. Ketika penegak hukum saling serang dan unjuk kekuatan, yang mereka lindungi sebenarnya bukan lagi keadilan atau kepentingan rakyat, melainkan ego sektoral, jabatan, dan materi korupsi agar tidak tersentuh hukum. Di tengah sengkarut perang bintang ini, sosok jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus berinisial FA menjadi figur sentral yang rekam jejaknya membuat banyak pihak merinding sekaligus gemetar. Harus kita akui secara netral, pria ini punya keberanian yang jarang dimiliki pejabat lain, karena dia nekat membongkar kasus-kasus raksasa kelas paus yang bahkan kepolisian maupun KPK seolah enggan menyentuhnya. Coba kita deretkan satu persatu mahakarya pengungkapan kasus korupsi yang nilainya bikin kepala kita pusing 7 keliling. Mulai dari skandal investasi fiktif Jiwasraya yang menggerogoti asuransi jiwa pelat merah dengan kerugian negara mencapai 16,8 triliun rupiah, di mana para pelakunya sudah divonis puluhan tahun penjara. Belum selesai kekagetan kita, muncul lagi kasus korupsi dana pensiun prajurit di Asabri dengan angka kerugian yang jauh lebih fantastis, yaitu 22,8 triliun rupiah. Lalu ada proyek menara BTS 4G Kominfo yang mengorbankan hajat hidup orang banyak di daerah terpencil demi keuntungan pribadi sebesar 8,03 triliun rupiah yang menyeret mantan Menteri Johnny Plate ke jeruji besi selama 10 tahun. Gue tahu kalian pasti mikir angka-angka itu sudah sangat maksimal, tapi nyatanya itu belum ada apa-apanya dibanding mega skandal tata niaga timah PT Timah. Kasus izin tambang liar ini mencatatkan rekor kerugian lingkungan dan perekonomian negara yang luar biasa gila, menembus angka 300 triliun rupiah, sebuah nominal yang kalau dipakai buat menyejahterakan rakyat bisa merubah nasib jutaan orang dalam sekejap. Belum lagi penyelidikan dugaan mafia migas di Pertamina yang potensi kerugiannya diperkirakan berada di kisaran 193 hingga 285 triliun rupiah yang konon bakal menyeret elit politik besar negeri ini.
Dan yang paling panas belakangan ini adalah dugaan penyalahgunaan dana program makan bergizi gratis yang mulai diendus oleh kejaksaan, sebuah kasus yang dirumorkan melibatkan beberapa jenderal aktif sebagai tersangka dengan kerugian puluhan triliun rupiah. Ditambah lagi rentetan kasus besar lain di Garuda Indonesia, Sritex, Chromebook Kemendikbud, impor gula, impor baja, hingga batubara Kalimantan Timur yang kalau ditotal secara akumulatif kerugian negara ini sudah menembus angka ribuan triliun rupiah. Melihat daftar musuh yang dibuat oleh kejaksaan, wajar saja kalau sekarang muncul serangan balik yang masif untuk menggembosinya dari dalam maupun luar. Ketika dulu ada istilah cicak melawan buaya yang mengorbankan institusi tertentu, sekarang situasinya jauh lebih rumit dan berbahaya karena melibatkan senjata, intelijen, dan ego korporasi institusi negara. Polanya selalu sama, siapapun yang berani menyentuh lingkaran setan aliran dana haram, maka bersiaplah untuk dicari-cari kesalahannya, dikuntit oleh agen yang menyamar jadi tukang bakso, atau ditekan secara politik. Kita sebagai rakyat awam hanya bisa melongo melihat lingkaran elit ini saling sandera, di mana hukum berubah fungsi menjadi alat tawar-menawar politik yang sangat transaksional. Sistem meritokrasi birokrasi kita hancur lebur karena posisi-posisi penting tidak lagi diisi oleh orang yang berkualitas dan berintegritas, melainkan oleh mereka yang pandai bermain, pandai menjilat, dan tahu cara mengamankan setoran. Pemerintah selama 10 tahun terakhir ini seperti memberikan toleransi yang terlalu besar terhadap praktik lancung ini, sehingga para koruptor tidak lagi punya rasa takut atau malu. Mereka pamer kekayaan di media sosial, membeli jet pribadi, mengoleksi tas mewah, sementara anak-anak di pelosok negeri harus berjalan kaki berkilo-kilometer melewati jembatan rusak hanya untuk pergi ke sekolah yang atapnya bocor. Skeptisisme kita sebagai warga negara sudah berada di titik tertinggi karena setiap kali ada pergantian kepemimpinan, janji manis pemberantasan korupsi selalu berakhir menjadi jargon politik yang basi. Kita dipaksa menerima kenyataan bahwa keadilan di negara ini harganya sangat mahal dan hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya koneksi atau seragam yang kuat. Namun, di tengah segala rasa frustrasi dan keputusasaan melihat karut-marutnya kondisi tanah air, gue ingin mengingatkan kalian semua bahwa kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Suara kritis kita di media sosial, diskusi-diskusi kecil di warung kopi, dan kesadaran untuk terus mengawal kasus-kasus ini adalah modal utama yang kita punya sebagai pemilik sah republik ini. Jangan biarkan mereka merasa menang karena kita memilih untuk diam dan apatis, karena diamnya orang-orang baik adalah bahan bakar terbaik bagi suburnya kejahatan. Kita harus tetap optimis dan percaya bahwa sekecil apapun peran kita dalam menyebarkan kebenaran, itu akan menjadi riak kecil yang suatu saat bisa menjadi gelombang besar perubahan. Mari kita terus kawal, tetap kritis, jalani hari dengan integritas mulai dari diri kita sendiri, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kalau lu merasa video ini memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan, jangan lupa buat tekan tombol like, bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, dan klik subscribe agar kita bisa terus berbagi waras di tengah situasi yang makin tidak masuk akal ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap jaga nalar sehat kalian.